Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di sesi video kita untuk membuat soal simulasi sebanyak 50 soal nomor 101 sampai soal nomor 150. Silakan Anda ikuti soal tersebut petunjuknya. Silakan sediakan alat tulis Anda yaitu ballpoint ataupun kertas, dan silakan nanti jawab soal yang akan disajikan dan dibacakan, dan tentukan pilihan Anda apakah Anda memilih A, B, C ataupun D serta E terhadap soal tersebut. Dan di akhir video nanti silakan cocokkan dengan deskripsi yang disediakan dalam video ini. Anda dapat menilai berapa skor yang berhasil Anda jawab benar, salah, berapa skor akhir Anda dari sesi kali ini. Dan langsung saja kita mulai pembacaan soal dan silakan jawab sesuai dengan petunjuk yang telah saya sampaikan. Soal nomor 101. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya persen dari jumlah penduduk. A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 102. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya persen dari jumlah penduduk. A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 103. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota di kabupaten kota dengan penduduk yang termuat pada DPT kurang atau sama dengan 250.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya persen dari jumlah penduduk. A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 104. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya persen dari jumlah penduduk. A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, dan E 6%. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang, dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 105. Dukungan kepada pasangan calon perseorangan kepala daerah dibuat dalam bentuk A. Surat dukungan disertai fotokopi KTP, B. Surat dukungan yang disertai surat keterangan tanda penduduk, C. Surat dukungan yang disertai KTP asli, D. A dan B benar, C. Semua jawaban salah. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab, dimulai dari sekarang.
1, 2, 3. Lanjut soal nomor 106. Verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh A. KPU Provinsi, B. KPU Kabupaten Kota, C. KPU Provinsi dibantu Kabupaten Kota, D. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten Kota, E. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 107. Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat ... sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. A. 21 hari, B. 22 hari, C. 25 hari, D. 28 hari, E. 30 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal nomor 108. Verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS paling lama ... hari sejak dokumen daftar dukungan diserahkan ke PPS. A. 7 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 15 hari, E. 20 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang dimulai. 1, 2, 3. Masuk soal nomor 109. Hasil verifikasi daftar dukungan perseorangan dituangkan dalam berita acara, kemudian diteruskan PPS kepada PPK untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan paling lama. A. 5 hari, B. 7 hari, C. 10 hari, D. 14 hari, E. 15 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 110. Hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara, kemudian diteruskan PPK kepada KPU Kabupaten Kota untuk A. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 7 hari, B. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 8 hari, C. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 9 hari, D. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 10 hari, dan E. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 15 hari. Silakan jawab soal tersebut. 3 detik saya berikan waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 111. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri dalam pemilihan berusia sekurang-kurangnya ... tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, dan sekurangnya ... tahun bagi calon bupati dan wakil bupati. Apakah A. 25 untuk gubernur dan 25 untuk bupati wali kota, B. 30 untuk gubernur dan 25 untuk bupati dan wali kota, C. 30 untuk gubernur dan 30 untuk bupati dan wakil bupati ataupun wali kota, D. 30 untuk gubernur dan 35 untuk bupati, E. 35 gubernur dan 30 untuk bupati wali kota. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 112. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat: A. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat,
B. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman pidana selama 5 tahun atau lebih. B. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan untuk jabatan yang sama. Kemudian dan D. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Kemudian E. Semua jawaban benar. Soal nomor 12 silakan Anda jawab. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 113. Surat persetujuan pengunduran diri bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang akan mencalonkan kembali dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dikeluarkan oleh A. Presiden, B. Menteri Dalam Negeri, C. DPR, D. DPRD, E. KPU. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 114. Keputusan tentang usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah dikeluarkan oleh A. DPRD, B. KPU, C. Menteri Dalam Negeri, D. Presiden, E. Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 115. Masa pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan selama titik-titik terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon. A. Apakah 5 hari, B. 7 hari, C. 10 hari, D. 15 hari, E. 20 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, dan 3. Masuk soal 116. Dalam hal seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat titik-titik sebelum hari pemungutan suara. A. 20 hari, B. 25 hari, C. 30 hari, D. 35 hari, E. 40 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 117. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat titik-titik hari terhitung sejak pasangan calon atau salah satu pasangan calon meninggal dunia. A. 14 hari, B. 10 hari, C. 7 hari, D. 5 hari, E. 3 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 118. Dalam hal salah seorang calon atau dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat titik-titik sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pemilihan. A. 35 hari, B. 30 hari, C. 25 hari, D. 20 hari, E. 14 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Waktu dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 119. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan A. Hakim Mahkamah Agung, B. Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, C. Pejabat BUMN, BUMD, D. Kepala Desa, E. Semua jawaban benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Waktu dimulai dari sekarang.
1, 2, 3. Soal 120. Dalam hal apa pemilihan putaran kedua pada pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan? A. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30% dari suara sah. B. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih dari 30% dari suara sah. C. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih dari 30% dari suara sah. D. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih dari 50% dari jumlah suara sah. E. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih dari 50% dari suara sah. Silakan jawab soal tersebut dengan saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 121. Berikut yang dilarang untuk membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, yaitu A. Pejabat negara. B. Pejabat struktural dalam jabatan negeri. C. Pejabat fungsional dalam jabatan negeri. D. Kepala desa. E. Semua jawaban benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal berikutnya. Pada pemilihan kepala daerah, jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak. A. 300 orang. B. 500 orang. C. 600 orang. D. 700 orang. E. 800 orang. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 1, 2, 3. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh A. KPPS, B. PPS, C. KPU, D. KPU Kabupaten Kota, E. Bawaslu Kabupaten Kota. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 124. Pernyataan berikut ini adalah benar kecuali A. Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah. B. Calon kepala daerah terpilih diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagai calon gubernur. D. Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah. C. Calon wakil kepala daerah yang dilantik menjadi kepala daerah karena calon kepala daerah berhalangan tetap mengusulkan 2 orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya. E. Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri. Soal nomor 124. Silakan jawab. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 125. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon atau bakal pasangan calon perseorangan dalam jangka waktu titik-titik wajib melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang sah berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah. A. Apakah 3 hari, B. 5 hari, C. 7 hari, D. 10 hari, dan E. 15 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 126. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan
lampirannya pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 3 hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 5 hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 6 hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 7 hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon baru. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Waktu saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 127. Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya paling lama. A. 5 hari, B. 7 hari, C. 10 hari, D. 14 hari, E. 15 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 128. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu yang paling tepat. A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan sama kedudukannya di depan hukum. C. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, kredibel, efektif, dan efisiensi. D. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisiensi. E. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, kredibel, efektif, dan efisiensi. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 129. Salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah yang menjadi tujuan pemilu tersebut? A. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. B. Sebagai wujud perwujudan kedaulatan rakyat. C. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. D. Untuk menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat. E. Semua jawaban adalah benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 130. Kedudukan kantor KPU terletak di mana? A. KPU berkedudukan di Jakarta. B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. C. KPU berkantor di Provinsi DKI. D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta. E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi, dan KPU kabupaten kota di masing-masing kabupaten kota. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 131. Dalam penyelenggara pemilihan umum diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan A.
prinsip-prinsip check and balance. B. Sistem proporsional terbuka. C. Asas penyelenggaraan negara yang baik atau good governance. D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak. E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 132. KPU provinsi dan KPU kabupaten kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapakah? A. Pasal 9 ayat 1, B. Pasal 9 ayat 2, C. Pasal 10 ayat 1, D. Pasal 10 ayat 2, dan E. Pasal 10 ayat 3. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 133. Status KPU provinsi dan KPU kabupaten kota adalah: A. KPU bersifat tetap, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota bersifat ad hoc. B. KPU dan KPU provinsi bersifat tetap, KPU kabupaten kota bersifat ad hoc. C. KPU dan KPU provinsi, KPU kabupaten kota bersifat ad hoc. D. KPU provinsi dan KPU kabupaten kota bersifat tetap. E. KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, PPK, PPS dan KPPS bersifat tetap. Silakan jawab soal nomor 133. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 134. Sebelum diundangkannya Undang-Undang 15 tahun 2011, penyelenggara dan pengawas pemilu di Indonesia diatur dalam: A. Undang-Undang 12 2003, B. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2007, C. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, D. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, E. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 135. Berapa jumlah anggota KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK dan PPS? A. 9, 7, 5, 5, 3. B. 7, 7 atau 5, 5 atau 3, 5, 3. C. 7, 7 atau 5, 5, 5, 3. D. 5, 7 atau 5, 5, 3, 5, 3. E. 5, 5, 5, 3, 1. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan bagi Anda waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 136. KPU membentuk tim seleksi calon anggota KPU provinsi pada setiap provinsi. Tim seleksi sebagaimana dimaksud di atas berjumlah 5 orang anggota yang berasal dari unsur: A. Tokoh masyarakat, B. Lembaga swadaya masyarakat dan pers, masuk B. Akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat. C. Akademisi, profesional dan tokoh masyarakat. D. Kepolisian, kejaksaan dan tokoh perempuan. E. Akademisi, kepolisian dan kejaksaan. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 137. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada: A. Rapat rutin, B. Rapat pleno, C. Komisi Pemberantasan Korupsi, D. Eksekutif dalam hal ini Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati ataupun Wali Kota, E. Legislatif dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1,
2, 3. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada A. KPU, B. 6 atau 4 anggota KPU Provinsi lainnya, C. Gubernur dan DPRD Provinsi, D. Rapat rutin, E. Rapat pleno. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 139. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada A. KPU, B. KPU Provinsi, C. 4 anggota KPU Kabupaten Kota lainnya, D. Rapat rutin, dan E. Rapat pleno. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 140. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi A. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, B. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, C. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah, D. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Semua jawaban A, B, C, dan D benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 141. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah adalah kecuali A. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota, B. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi, C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan atau laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Kota, D. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, E. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 142. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota adalah sebagai berikut kecuali A. Pernah menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, B. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, C. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, D. Berpendidikan paling rendah S1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten Kota, E. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 143. Berikut ini adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota kecuali A. Warga negara Indonesia, B. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun, C. Berpendidikan paling rendah S1, D. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan secara menyeluruh dari rumah sakit, E. Bersedia bekerja penuh waktu. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 144. Anggota KPU dilantik oleh siapa? A. Presiden, B. Ketua DPR,
C. Ketua MPR, D. Ketua Mahkamah Agung, dan E. Ketua Mahkamah Konstitusi. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab selama 3 detik. Waktu dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 145. Anggota KPU provinsi dilantik oleh siapa? A. Menteri Dalam Negeri, B. Gubernur, C. Ketua DPRD provinsi, D. KPU, E. Ketua Pengadilan Tinggi. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab 3 detik dari sekarang. Waktu dimulai. 1, 2, 3. 146. Anggota KPU Kabupaten Kota dilantik oleh siapa? A. Bupati atau Wali Kota, B. Ketua DPRD Kabupaten Kota, C. KPU Provinsi, D. Gubernur, E. KPU. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 147. Institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah A. KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, B. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS, C. KPU Kabupaten Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, dan KPPS, D. Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, E. KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, pemantau pemilu. Demikian soal 147. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu selama 3 detik untuk menjawab. Waktu saya berikan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 148. Anggota PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan PPS, Panitia Pemungutan Suara, dilantik oleh siapa? A. Bupati atau Wali Kota, B. Ketua DPRD Kabupaten atau Kota, C. KPU Kabupaten atau Kota, D. Ketua Pengadilan Negeri, E. Camat dan Kepala Desa atau Lurah. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 149. Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berhenti antar waktu karena A. Meninggal dunia, B. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, C. Berhalangan tetap lainnya, atau D. Diberhentikan dengan tidak hormat. E. Jawaban A, B, C, dan D semua benar. Soal 149, saya persilakan Anda menjawab soal tersebut dengan saya berikan waktu selama 3 detik. Waktu dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Dan soal terakhir nomor 150. Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berhenti antar waktu karena A. Sakit, B. Mengundurkan diri, C. Diberhentikan, E. Cuti di luar tanggungan negara, dan E. Jawaban B dan C benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab selama 3 detik. Waktu dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Soal habis. Baiklah, demikian soal nomor 100 sampai 150, 101 sampai nomor 150 telah selesai kita bacakan dan kita berikan waktu. Bagaimana dengan saudara? Silakan Anda cross check jawaban Anda di deskripsi yang ada pada video ini. Anda cocokkan dan Anda dapat melihat berapa skor benar, berapa salah, dan berapa nilai akhir Anda. Mudah-mudahan
Anda mendapatkan hasil yang memuaskan. Jika kurang memuaskan, silakan berlatih lagi, ulangi lagi soal, pahami, dan bahkan cari literasi sumber-sumber terkait dengan penyelenggara pemilu, apakah itu Undang-Undang 10 2016 dan undang-undang sebelumnya atau Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Semakin sering Anda berlatih, semakin sering Anda membaca, memahami, dan mengulang-ulang soal, maka kesempatan Anda akan semakin besar untuk lolos dalam seleksi penyelenggara pemilu nantinya, apakah itu anggota KPU baik di provinsi ataupun kabupaten kota, anggota Bawaslu baik di provinsi, kabupaten kota, PPK, PPS, Panwascam, Panwas Desa, Kelurahan, KPPS, dan juga Panwas di TPS. Demikian sesi kali ini, akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Jangan lupa ikuti terus video kita, ulangi terus video kita. Silakan subscribe, like, comment, share, dan semakin sering Anda berlatih, sukses mudah-mudahan semakin menghampiri Anda. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.